Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. And good morning everyone. So today we will study about interviewing skills. The last materials we have learned about job application letter. Nah, setelah kita mengirim surat lamaran pekerjaan, tentunya kalau kita diterima, bukan diterima sih, belum sih. Maksudnya setelah kita mengirim surat lamaran pekerjaan, nanti ada seksi interview. Nah, maka dari itu sekarang kita akan membahas tentang interviewing skill. Nah, bagaimana sih interview itu? Next, the important things. Hal yang paling penting adalah first impression. Jadi perusahaan akan menilai paling pertama adalah first impressionnya, bukan pandangan pertama. Intinya hal yang berkesan saat pertama kali Anda masuk interview adalah yang pertama good looking and then good attitude. Jadi penampilan harus bagus, harus menarik, dan juga attitude, sikap kalian. Next, top 7 interviewing process successfully. Nah, first adalah prepare it. Kamu harus mempersiapkan. Yang pertama adalah mempersiapkan diri kamu sendiri. Jangan sampai kalian derwedek and then gopoh sembarang kalir ya. Nah, itu dipersiapkan. Mungkin sebelum itu kalian latihan untuk wawancara, latihan mungkin di kaca. Nah, biasanya kan latihan ngomong di depan kaca gitu biar nggak nervous. And then dress appropriately. Jadi pakai pakaian yang sesuai. Nah, jangan sampai kalian mau interview tapi kalian menggunakan baju untuk party atau mungkin casual. Ya, kayak orang mau jalan-jalan. Nah, itu kan nggak sesuai. Nah, itu harus disesuaikan dengan situasi. Yang ketiga adalah rich communication skill. Nah, itu ngomongnya kalian nggak usah terbata-bata. Jadi sebelumnya kan harus prepare it. Nah, itu mungkin kalian bisa berlatih dulu di depan kaca biar nggak gugup, tidak terbata-bata. Nah, harus lancar. And next, cell phone goes off. Nah, itu HP itu harus dimatikan. Jangan sampai dengan HP dinyalakan dan nanti tiba-tiba ada telepon. Nah, itu bisa mengurangi kesan dari perusahaan ke kalian. And next, talk enough. Berbicara secukupnya saja. Ya, jangan sampai kalian tiba-tiba membahas masa kecil kalian. Ya, that's not important, right? Nah, itu. And then tell yourself truly. Ceritakan kalian itu apa adanya. Jangan dibuat-buat. Kalau kalian kemampuannya segini, ya udah ceritakannya segitu. Jangan dilebih-lebihkan karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya kan? Next adalah remember to follow up. Pertanyaan yang sering muncul ketika job interview adalah yang pertama, tell me something about yourself. Jadi biasanya perusahaan tuh menanyakan seperti itu. Tell me about yourself. Ceritakan diri kalian, ya mungkin dari segi identitas kalian, terus jenjang pendidikan atau mungkin kemampuan kalian itu apa aja. And then kelebihan, kelemahan dan lain sebagainya. Next, why do you want to work for our company? Mengapa kamu ingin bekerja di perusahaan kami gitu? Ya mungkin alasannya di tempat kerja yang sebelumnya itu tidak terasah kemampuannya, ataupun mungkin kalian mencari mencari experience yang baru seperti itu. And then what are your future career plans? Apa rencana karir kalian ke depannya? Nah, itu harus diceritakan. Kalian nanti ke depan itu mau ngapain gitu. And then mengapa Anda memilih bidang lapangan kerja itu? Nah, tentunya kalian memilih bidang itu karena itu sesuai dengan kemampuan yang Anda miliki. Nah, pertanyaan terakhir, kalau seumpama kalian udah bekerja ya, ini mungkin suruh menceritakan bagaimana cara kalian mengatasi masalah yang kalian hadapi sebelumnya di pekerjaan yang sebelum kalian mendaftar di
perusahaan yang di sini, nah pasti suruh menceritakan bagaimana cara mengatasi masalah yang Anda miliki dulu di perusahaan sebelumnya. Nah, seperti itu. Oke, next, strategi-strategi sukses dalam interview. Yang pertama, simak nama dari interviewer yang akan Anda hadapi. Biasanya namanya terpampang di bagian saku baju interviewernya, atau mungkin biasanya di table name ya, meja interviewer. Jadi ketika pertama kali Anda masuk ruangan, kemudian Anda ingin menyapa orangnya, lalu tidak terbata-bata dengan maaf Pak, Bu, siapa ya namanya? Seperti itu. Kemudian yang kedua, pertimbangkan waktu atau timing perjalanan Anda untuk sampai ke tempat interview. Sehingga ketika Anda sampai di sana tidak terlalu awal, tidak terlambat, namun bisa tepat waktu. Ya, kurang lebih persiapan di tempat interview 10 menit lah, cukup. Lalu yang selanjutnya adalah bersikaplah sopan dan santun terhadap siapapun yang menyambut Anda di tempat tersebut, entah itu satpam, kemudian bagian administrasi dan lain sebagainya, sehingga Anda juga punya kesan baik terhadap orang-orang tersebut selain interviewer. Dan apa yang harus dibawa? Yang jelas kertas ya, untuk menulis nama-nama atau mungkin informasi, pertanyaan-pertanyaan, sehingga apa yang Anda dapatkan dari interview tersebut bisa menjadi ilmu, juga bisa menjadi informasi yang baik untuk Anda ke depannya, entah itu nanti diterima ataupun tidak di perusahaan tersebut. Kemudian jelas alat tulis yang direkomendasikan adalah pulpen hitam, mohon maaf. Selain itu juga mungkin kartu nama, atau bisa juga label nama ya. Terus setelah itu daftar referensi. Jadi bidang apa yang akan Anda dalami, yang telah Anda lakukan dalam bidang pekerjaan tersebut. Dan kurikulum vitae yang pernah Anda tulis sebelumnya di surat lamaran pekerjaan bisa disampaikan lagi untuk mereview ulang di interview tersebut. Dan jangan lupa untuk membawa mungkin dokumen-dokumen yang belum sempat terlampirkan di surat lamaran pekerjaan, bisa dibawa kembali dalam interview tersebut. Kemudian selanjutnya, participate in your interview. Introduce your skills truthfully first. Jadi kenalkan keahlian Anda, kemampuan Anda secara jujur dan benar. Kemudian bersikaplah positif dan punya mindset positif tentang diri Anda. Berikan contoh konkret yang nyata yang pernah Anda lakukan, yang pernah Anda alami ketika mendalami keahlian tersebut. Ya, baik waktu mungkin di SMK atau mungkin di pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, seperti itu. Dan selanjutnya, hindari kesalahpahaman ketika Anda berbicara atau merespon interviewer. Takutnya Anda salah bicara lalu menyinggung hati atau perasaan interviewernya. Dan limit responsesnya 30 detik. Jadi ketika interviewer memberikan pertanyaan, lalu Anda memberikan tanggapan, jangan terlalu banyak jangan seperti itu. Hindari hal yang seperti demikian. Karena apa? Ketika Anda diberi pertanyaan di interview, lalu Anda masih bertanya-tanya kelamaan, ini Anda seperti mengarang-arang cerita. Jadi jawablah sespontanitas mungkin, itu intinya. Dan tegaskan apa yang akan Anda kontribusikan, yang harus Anda lakukan untuk kemajuan perusahaan tersebut. Jadi benar-benar yakin nih perusahaan akan menerima Anda. Next. Ini bisa dikatakan menjadi summarize ya, rangkuman dari sekian slide yang kita bahas pada materi ini. Promote in apostrophe yourself. Jadi dalam tanda kutip itu mempromosikan diri Anda, bukan berarti menjual diri dalam konotasi negatif, tetapi menjual diri untuk
meyakinkan perusahaan dan interviewer tersebut untuk menerima Anda dalam bidang pekerjaan yang akan Anda lamar. Kemudian secara teknis ketika interview ya duduk dengan tenang, tegap, kemudian buatlah kontak mata, tersenyum, kemudian expressive and interactive face, dan tunjukkan sikap terima kasih Anda sewajarnya, jangan terlalu berlebihan. Dan kemudian tinggalkan ruangan dengan harapan akan ada follow up yang baik selanjutnya. Dan terakhir, thank you for your coming, thank you for your attention guys. Selamat berlatih dan selamat mengerjakan tugas selanjutnya. Good luck, have a nice day, and see you next meeting. Bye.